kamu mukul aku, Mas? Aku kan cuma nanya di mana Susi, apa itu salah? Diam. Apa peduli kamu? Hah? Kamu itu cuma ibu tiri. Kamu bukan siapa-siapanya. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, biar bagaimanapun Susi itu anakku. Walaupun dia bukan lahir dari rahim. Bisa ngepel, Bos. Cuci piring juga bisa, Bos. Nih, lihat tangannya nih. Tangannya kuat, Bos. Benar, Bos. Lihat, Bos. Kamu ngapain lagi ke sini? Hah? Aku kan udah usir kamu. Kamu dengar nggak? Mas, kasih tahu aku di mana Susi. Sekarang aku sudah tahu kalau kamu menjual Susi. Kasih tahu aku di mana Susi. Dengar, kalau kamu sampai lapor ke polisi, akan saya bunuh kamu. Ngerti kamu? Kamu mirip sekali dengan Windy, almarhum anak saya. Pasti kejadian yang benarnya. Apa-apaan kamu nih? Apa? Bukan, mah. Wanita ini yang sering mengganggu saya, mah. Saya nggak nyangka kamu bisa berbuat seperti ini, Ratna. Setelah saya berbaik hati nolongin kamu, ini balasan kamu. Demi Allah, Bu. Demi Allah, saya nggak melakukan apa-apa. Kan gampang. Susi, Ya deh, belajar. itu benar-benar Susi anakku, ya Allah. Itu papa aku. Aku pulang dulu ya. Dah. Halo sayang. Papa. Halo sayang. Pa, katanya papa pulangnya besok. Kok sekarang? Iya sayang, papa meetingnya dipercepat. Mau tahu nggak papa bawain kamu apa? Bawa apa, Pa? Papa punya sesuatu buat kamu. Wah, bagus banget, Pa. Makasih ya, Pa. Iya sayang. Yuk, Pa, ada yang mau aku ceritain sama papa. kamu mau cerita apa sih? Di rumah aja deh. Ya udah, yuk masuk mobil. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau telah mengabulkan doaku. Engkau telah melindungi Susi anakku, ya Allah. Terima kasih, Allah. Terima kasih. Susi, maafin ibu, nak. Maafin ibu nggak bisa nemuin kamu sekarang. Bu, Ada apa sayang? enggak kok, Pa. Enggak ada apa-apa. Ya udah, masuk yuk. Alhamdulillah, ya Allah. Susi anakku masih hidup dan dia sehat. Aku bahagia sekali, ya Allah. Namun aku akan lebih bahagia lagi bila Susi sekarang berada di tangan orang yang mencintainya, di tangan orang yang berkecukupan. Anakku, kakakmu sekarang sudah hidup bahagia. Kamu nggak usah khawatir ya, nak. Ya Allah. Aduh. Aduh. Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Aduh.
Cepetan, cari mobil, cari mobil. Sabar ya, Mbak. Sabar, Mbak. Sabar, Mbak. Kenapa, Bu? Ibu ini mau melahirkan, Pak. Tolong, Pak. Ya udah, bawa Bapak mobil Ayo, saya. ayo. Ya. Bapak Dino, Iya, Dok. Dok, gimana keadaannya, Dok? selamat, Pak. Anak Bapak laki-laki. Sehat. Ibunya juga kondisinya stabil. Alhamdulillah ya Allah. Dok, terima kasih ya, Dok. Iya, sama-sama, Pak. Bapak bisa tengok istri Bapak ke dalam? Makasih ya, Dok. Iya, Pak. Iya, sayang. Dino, dari mana aja sih kamu? Siapa perempuan itu, ha? Terus, ini bayi siapa? Tante kenapa sih ngeliatin saya terus? Tante kenal sama saya. Tante nggak kenal sama kamu, sayang. Tante nggak kenal sama kamu. Tante hanya kagum sekali sama kamu karena kamu cantik sekali, nak. Tante, sebenarnya nama saya Windy. Sayang, ibu kamu pasti senang sekali punya anak seperti kamu, nak. Dino, mulai sekarang hubungan kita berakhir. Ah! Jangan lupa tutup pintunya ya. Oh, jadi kamu lebih memilih mereka daripada aku? Iya. Awas kamu. Tante tiduran aja dulu. Ya, kamu nggak boleh rewel, nggak boleh nangis ya. Ibu mau kerja dulu, ya anak pinter ya. Kamu tunggu di sini, nanti kita main lagi ya. Ratna, Mas, kamu ngapain sih? Kamu kan masih sakit. Kamu juga baru melahirkan. Kamu nggak boleh kerja berat begini. maaf Mas. Saya udah banyak nyusahin Mas Dino. Jadi saya mau bekerja di sini untuk balas jasa Mas Dino. Mas Dino kan udah banyak menolong saya dan anak saya. Ratna, kamu nggak perlu berterima kasih sama saya.
Saya seneng kok bisa menerima kamu di sini. Papa. Iya, sayang. Pa, katanya Papa mau nganterin Windy cari orang tuanya Windy. Iya, sayang. Sebentar ya. Ratna, saya harus pergi. Kamu tenang aja ya. Semua kebutuhan kamu dan juga anak kamu, saya sudah suruh orang untuk mempersiapkannya. Wati, Iem. Ya, Pak. Kalau kamu perlu apa-apa, tinggal suruh mereka ya. Mas Dino, kenapa sih Mas begitu baik sama saya padahal saya kan orang asing di sini. Ratna, anggap aja saya ini orang kaya yang hidupnya kesepian. Dan saya sangat senang ditemani oleh anak kecil yang mungil, yang lucu ini. Dan juga saya senang ditemani bidadari asing yang membawa seorang malaikat kecil. Saya pergi sekarang ya. Wati, Iem, Iya, Pak. Iya, Pak. kamu perlakukan Mbak ini seperti nyonya rumah ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Yuk sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sayang. Din, aku tuh nggak suka perempuan itu ngancurin hubungan kita. Semenjak anak gembel dan perempuan sialan itu datang, kamu itu berubah. Clara, kamu nggak pantas bicara begitu tentang mereka. Mereka kan memang butuh pertolongan. Tapi aku merasa terganggu. Sekarang kamu pilih. Kamu lebih memilih mereka atau aku? Kamu memang sudah berniat untuk gak meneruskan hubungan kita. Aku kecewa, sangat kecewa. Karena kamu lebih memilih gembel-gembel itu daripada aku. Clara, Selamat tinggal. Lupain aja hubungan kita. Anggap aja ini semua gak pernah terjadi. Dan satu lagi. Ternyata selera kamu perempuan rendahan ya. Maaf. Clara, jaga mulut kamu. Kamu pikir saya nggak tahu apa yang kamu lakukan sama Susi? Kamu memang perempuan kasar, nggak punya hati. Sejujurnya, saya nggak nyesel kalaupun hubungan ini harus berakhir. Sialan! Sialan semua, sialan! Sialan! Siapa yang berani rekening gua dibekuin? Kartu kredit gak bisa dipakai! Sialan semuanya! Sialan! Saya yang bekuin. Apa? Kenapa kamu lakuin ini, sayang? Saya butuh uang, sayang. Ada tender, sayang. Dan siapa mereka? Hah? Saya lakukan itu semua supaya kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Dan supaya kamu tahu siapa yang berkuasa di perusahaan ini. Mereka ini adalah pengawal baru saya. Sayang. Aku cuma butuh uang, sayang. Aku lagi ada tender. Tolong bantu saya, sayang. Tolong, sedikit saja. Kamu pikir saya bodoh ya? Hah? Kamu pikir saya nggak tahu kalau kamu di luar berjudi ratusan juta? Belum lagi kamu ngambil uang di perusahaan ini, dan kamu juga sering gonta-ganti mobil. Sayang, saya kan cuma pakai sedikit. Dan nggak akan bikin perusahaan jadi bangkrut kan, sayang? Tolonglah, sayang. Kamu gak usah gombal ya. Kamu harus ingat, kamu janji sama saya, kamu akan mencintai saya seumur hidup. Apalagi setelah saya memberikan anak laki-laki sama kamu. Dan semuanya udah terpenuhi kan? Jadi jangan pernah coba-coba untuk meninggalkan saya. Sayang, siapa yang mau pergi, sayang? Saya cinta sekali sama kamu. Tapi sekarang ini saya lagi butuh uang, sayang. Tolong, sayang. Enggak. Saya bilang enggak. Sekarang saya yang punya kendali tentang keuangan di perusahaan ini. Jadi jangan pernah berpikir kamu untuk pergi dari saya. Meskipun istri kamu ini lagi hamil.
saya tetap masih punya kekuasaan di sini. Sayang. Sialan! Tadi kemana lagi gue? Nonton gue banyak lagi. Mas, permisi, mau tanya. Susi? Masih hidup tuh anak? Waduh. Sama siapa dia? Pasti orang kaya. Ah, sayang ya. Oh, pinter banget nih. Lagi ya? Ya. Nih. Halo sayang. Hai Susi. Wow, anak kita udah lahir rupanya. Cowok apa cewek? Tapi kalau yang satu ini, hai sayang. Ayo sini peluk ayah kandung kamu. Mas, tolong jangan. Ayo sayang. Jangan ganggu dia, Mas. Mas, aku mohon jangan ganggu dia, Mas. Ayo. Mas jangan, Mas. Mas. Siapa Anda? Seharusnya saya yang tanya. Ngapain kamu sama anak saya? Kamu ayahnya Susi? Apa buktinya? Tanya sama perempuan itu. Ratna, apa maksudnya dia? Apa benar dia ayahnya Susi? Maaf, Mas Dino. Tapi apa yang dikatakan Mas Wawan semuanya benar. Mas Wawan adalah ayah kandung dari Susi. Kamu tahu dari mana? Saya adalah ibu tiri dari Susi. Dan saya istri dari Mas Wawan. Benar kan? Hei, perempuan cabul. Kamu itu masih istri saya. Saya cuma ngusir kamu. Jadi saya belum menceraikan kamu. Saya mau kumpul lagi keluarga kita semua. Hah. Rumahnya mewah juga ya. Ratna, katakan sama saya. Apa benar ini semua kan? Apa ini semua yang kamu inginkan? Apa kamu mau kembali lagi sama dia? Kamu membawa Susi dan juga sekecil Rado. Ratna, karena kalau memang itu yang kamu mau, saya nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Sudah saya duga. Susi,
Kamu tolong antar Tante Ratna ke dalam ya. Tante, masuk yuk. Baik, baik Mas Dino. Hei, hei, mau kemana kamu? Hah? Tunggu dulu, tenang. Ini urusan kita berdua. Saya tahu apa yang diinginkan oleh orang seperti Anda. Maksud kamu? Jangan banyak omong kosong. Saya ini bisnismen. Sama juga dengan Anda. Sekarang Anda sebut aja. Berapa uang yang Anda mau? Uang? Hei, jangan salah sangka kamu. Saya hanya mau keluarga saya kumpul kembali. Dan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Saya hanya mau... 300 juta. 300 juta. Cukup. Cukup. Ya, cukup. 300 juta. Nih, 300 juta. Pasti kamu sayang sekali dengan perempuan cabo itu. heh, dengar ya kepala. Jangan pikir saya nggak bisa main kasar. Sekarang kamu ambil cek ini. Dan kamu pergi jauh dari sini. Dan jangan pernah singgung soal ini lagi. Jangan pernah sekali lagi kamu sebut Ratna sebagai wanita murahan. Karena mulut kamu itu nggak pantas. Ngerti? Pergi kamu, pergi! Iya. 300 juta. 300 juta. Hentikan, Mas. Di rahim ini ada anakmu. Buah cinta kita. Kenapa kamu begitu tega? Asal kamu tahu, saya nikah sama kamu, saya nggak cinta. Saya tidur sama kamu bukan karena cinta. Saya nggak mau pelacur. Kamu hanya pelacur yang saya tiduri. Ngerti kamu? Hah? Ya Allah. Lindungilah anakku, ya Allah. Ratna. Menikahlah dengan saya. Saya Ratna, kamu nggak perlu menjawab ini sekarang. Saya tahu ini terlalu terburu-buru, tapi saya nggak peduli. Saya percaya dengan insting saya. maaf. Saya nggak mungkin memulai hubungan ini, Mas. Nggak mungkin. Karena Mas Dino belum tahu saya, belum kenal saya. Mas, saya ini masih istri dari Mas Wawan.
ceraikan dia, Ratna. Lagi pula, kamu sudah tidak mencintai dia, kan? Saya nggak mungkin menceraikan dia. Karena dalam pernikahan bagi saya, yang utama itu bukan cinta. Tapi tanpa cinta, hidup kamu seperti di neraka, Ratna. Kamu mau membiarkan hidup seperti itu? Saya nggak punya pilihan, Mas. Saya harus tetap mendampingi Mas Wawan. Karena dia adalah suami saya. Suami macam apa sih dia? Baru pertama bertemu sama dia, saya udah bisa menebak orang macam apa dia. Mas Wawan tetap suami saya. Nggak ada yang bisa merubah. Jadi Mas Wawan itu tetap suami saya, Mas. Ratna, sejak pertama kali saya melihat kamu, saya udah jatuh cinta. Saya tahu, mungkin ini terlalu cepat. Tapi waktu kan bukan alasan untuk mengingkari cinta. Maaf. Saya benar-benar minta maaf. Apapun yang terjadi, saya akan selalu mencintai kamu. Papa pergi kantor ya. Kamu di rumah aja. Kamu jagain Tante Ratna sama si kecil Rado. Ya, Pak. Papa mungkin pulangnya agak terlambat. Soalnya di kantor Papa lagi ada tamu Papa dari luar negeri. Kalau ada apa-apa, kamu telepon aja ke handphone Papa. Handphone yang Papa kasih masih kamu simpen kan? Masih, Pak. Nih. Pinter sayang. Papa pergi dulu ya. Assalamualaikum. Salam hati-hati ya, Pak. Makasih ya sayang. Sampai ketemu Nanti ya. kita ketemu lagi, oke? Ya, oke. Pulang dulu ya Mas ya. Oke. Sampai ketemu lagi Sampai ya. ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi ya Mas. Oke. Bye. Bye. Ketemu. Sabar. Assalamualaikum. Susi? Mas. Susi anak ayah? Nggak apa-apa kok ya. Yuk. Sini sama ayah sayang. Takut ya, nak. Ya, ayah. Nggak apa-apa kok ya. Sini sama ayah. Nggak apa-apa, nak. Jangan takut. Dia ini ayah kandung kamu. Ayo. Ayo, nak. Ayo, sayang. Ayo, ayah. Akhirnya aku bisa juga meluk anakku sendiri. Dan itu anak kita kan, Ratna? Laki. Anak aku laki-laki. Kenapa kamu nggak pernah bilang selama ini sama aku kalau anakku laki-laki? Dokter bilang anakku perempuan. Dokter sialan. Anak laki-laki kalau dibilang perempuan.
Sini. Anak kita lagi-lagi. Gue seneng banget. Mas, jangan, Mas, aku mohon. Dia masih sangat kecil, Mas. Lepasin! Mas, jangan. Diam kamu! Mas, aku mohon. Diam! Jangan bawel kamu! Dasar perempuan sialan! Tante! Tante Ratna bangun, Tante. Mas, Mas, lepasin dia. Pak Dino, Papa. Anak aku laki-laki. Aduh, kamu ganteng banget. Tolong lepasin dia, Mas. Lepasin dia. Kamu cerewet amat sih? Ini tuh anak aku juga. Gak mungkin aku ngapain dia. Iya, aku tahu. Tapi leher Rado belum kuat, Mas. Apa? Rado? Hah? Kamu ngasih nama anak aku tanpa sepengetahuan aku? Wanita kurang ngajar kamu. Dengar. Kamu benar-benar istri kurang ngajar tahu? Hah? Istri keparat kamu. Kamu tuh udah banyak banget ngaku salah sama aku. Pertama, kamu pacaran sama Dino, padahal jelas-jelas kamu masih jadi istri aku. Mas, itu nggak benar. Itu nggak benar. Pas istri kurang ajar kamu. Lalu, kamu menjauhi Susi dari saya, dan kamu hasut dia untuk nggak mau lagi sama saya. Begitu maksud kamu? Oh, jangan-jangan kamu mau menikah dengan dia, hah? Kamu mau menikah dengan dia karena dia kaya gitu. Terus kalau aku miskin, hah? Hah? Jangan sakiti Tante. Diam kamu anak kecil, hah? Kamu aku ajar juga kamu. Hah? Sana masuk! Istri bejat! Aku matiin aja lu sekalian lo! Ah! Ah! Jalan kamu! Sudah saya bangunin masih saja tidur. Ayo bangun, kerja! Tapi Om, Susi sakit. Susi lapar. Makan nanti aja dulu. Sana kerja. Banyak cucian, ya. Kamu harus ngepel. Ngapain saya beri kamu mahal-mahal kerjaannya tidur melulu? Susi lapar, Om. Kalau kamu merengek terus, saya hajar kamu. Ah! Ibu. Ayah. Itu Ibu Susi kan? Ibu. Ibu Ratna. Bu, bangun, Bu. Bu, bangun. Dia ibu kamu. Iya, Pak. Susi baru ingat kalau Ibu Ratna itu ibu tiri Susi. Ya udah Susi, kita bawa sekarang ke rumah sakit ya. Kamu bisa gendong Rado kan? Sini, kamu pegang. Ayo, sayang. Mas, turunin aku, Mas. Ratna, kamu kan masih terluka. Saya harus bawa kamu ke rumah sakit. Aku nggak apa-apa. Ada yang mau aku sampaikan.
anak-anakku. Sayang, Ibu bahagia sekali, Nak. Karena sekarang kamu udah benar-benar pulih dari ingatan kamu. Bu, Susi kangen sama ibu. Ibu juga kangen sekali sama kamu. Susi, sayang, sekarang Ibu baru benar-benar bisa mengatakan sama kamu. Ibu sangat mencintai kamu. Ibu sangat mencintai kamu. Oh, Susi juga mencintai ibu. Walaupun ibu bukan ibu kandung Susi, tapi cuma ibu satu-satunya yang Susi punya, Bu. Anakku. Lambang kerahiman cinta, sumber kasih sayang yang tidak pernah kering dan tak lekang oleh waktu. Jika demikian takdir fitrah seorang ibu, maka tidak perlu lagi sebutan ibu tiri untuk dipertentangkan dengan ibu kandung. Ibu adalah ibu, perempuan yang dianugerahi naluri kerahiman ilahi, lambang cinta kasih yang tulus, seperti cahaya matahari yang tiada henti menyinari bumi, dan seperti bumi yang menjadi sumber kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Ibu adalah perempuan yang ditakdirkan untuk mampu mencintai, bahkan rela mengorbankan jiwanya bagi orang-orang yang dikasihinya. Surga sesungguhnya berada di bawah telapak kaki ibu.